Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan ketujuh ya. Masih ada beberapa pertemuan yang belum terlaksana. Nanti diganti di lain waktu. Kalau enggak nanti saya gabung. Kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Dari UTS yang dilaksanakan itu sudah sampai pembuatan tabel ya. Sama hak akses. Harusnya sudah paham konsep basis data. Jangan sampai ada yang ketika ditanya database yang digunakan itu apa? Jawabannya PHP admin gitu ya, atau apa gitu ya. Karena masih ada mahasiswa yang seperti itu. Terus harus sudah bisa membedakan, masing-masing harus sudah bisa membedakan apa itu DBMS, apa itu database, apa itu tabel, apa itu field dan record. Diingat-ingat ya. Karena mahasiswa itu nggak paham. Ditanya aja nggak tahu. Itu ketahuan dari ketika sidang skripsi atau sidang kerja praktek ya. Database-nya apa? Jumlah tabelnya berapa? Itu nggak bisa jawab. Membuat sistem nggak tahu jumlah tabelnya itu kan aneh. Jadi diingat-ingat di BMS, di dalam di BMS itu ada database. Di dalam database itu ada tabel-tabel yang saling berelasi. Setiap tabel itu punya field dan record ya. Field itu kolomnya, nama nim nama nim alamat, record itu datanya ya. 31922 sekian, namanya Budi itu recordnya. Diingat-ingat. Oke, kita masuk ke data manipulasi language ya, perintah DML pada MySQL. Di dalam MySQL, kita menyebutnya query ya. Perintah itu kita menyebutnya query, query language. Di MySQL kita mengenal ada yang namanya select untuk menampilkan data, mengambil data, ada delete, menghapus data, ada insert, ada update. Ini harusnya sudah cara masuk perintah MySQL melalui command prompt. Perintah MySQL melalui command prompt dasar untuk menampilkan show database, menampilkan isi. Setelah kita login, biasanya kadang kita lupa database kita yang kita pakai apa ya. Kalau lagi proses belajar itu kan nanti kita sering bikin database ya. Kadang lupa kita bisa melakukan perintah show databases untuk menampilkan seluruh database yang ada di sistem di BMS kita. Terus untuk masuk ke dalam database-nya kita menggunakan perintah use. Diingat-ingat ya. Harusnya masing-masing sudah paham. Nanti ketika praktikum dipraktekkan. Jadi kalau mulai minggu ini kan udah ada praktikum ya. Praktikum itu tujuannya untuk supaya masing-masing memastikan bahwa mahasiswa itu praktek. Jangan ada yang nanya lagi, kenapa di praktikum didiemin, gak dikasih tahu caranya. Ya karena bukan teori ya. Kan proses belajar itu ada dua ya. Penyampaian teori itu dilaksanakan di kelas sama dosen. Praktikumnya ya di lab praktek apa yang sudah dipelajari. Tipe data dalam tabel, ketika kita membuat tabel, kita harus sebenarnya kalau pembuatan tabelnya menggunakan C-Base Power Designer ya, ketika pembuatan konseptual data model itu kita harus sudah menentukan tipe datanya ya. Semua saya pengen buat tabel, ada nomor, nama, email, alamat, kota gitu ya. Kita harus sudah tentukan tipe datarnya. Nah, berbeda dengan kalau di bahasa pemrograman seperti Python atau C++ atau JavaScript ya.
Itu kita nggak mendefinisikan panjang tipe datanya ya. Kalau di database kita definisikan panjangnya berapa. Dan jangan sampai nanti panjangnya itu kurang gitu ya. Seumpamanya nama gitu ya. Kita definisikan ini contohnya char 40 gitu ya. Terus ada seseorang yang namanya lebih dari 40 digit. Bisa jadi ya. Itu proses ketika di input pasti akan error. Dan kalian akan bingung errornya kenapa ya. Karena query-nya sudah sesuai, yang lain sudah sesuai. Kok tetap error? Nah, biasanya ada yang kayak gitu. Karena panjangnya melebihi batas maksimal yang ditentukan. Tipe data apa saja di dalam MySQL. Dia secara umum yang paling sering dipakai adalah integer, float, date, datetime gitu ya. Char, varchar. Ada yang kadang pakai char, ada yang sering dipakai varchar. Yang jarang dipakai ini bloop ya. Bloop sama long bloop ini biasanya untuk gambar, tipe data gambar. Tapi kadang tipe data gambar itu jarang disimpan di database. Yang disimpan hanya alamat gambarnya aja. Contoh membuat tabel. Sumpahnya saya pengen membuat tabel. Nama tabelnya adalah pribadi. Perintahnya adalah create tabel, table. Kalau kita menggunakan Sybase Power Designer harusnya otomatis ya. Kita generate langsung muncul. Tapi kalau nggak, kita bisa menulis manual. Create table, nama tabelnya. Diikuti dengan buka kurung ya. Buka kurung itu bisa di atas ini, bisa di bawah. Sama aja. Terus diikuti dengan field apa saja. Ada name, nama, alamat, telepon, tipe datanya, integer 10, varchar 30, varchar 30. Terus kita tentukan primary key-nya. Kalau nggak terjadi error, nanti akan muncul query oke. Nah, menampilkan isi tabel. Belum sebelumnya setelah buat tabel itu kita isi datanya terlebih dahulu. Cara ngisi datanya bagaimana? Ngisi datanya juga harus lewat command prompt ya, nggak boleh lewat php-admin kalau di saya. Ada dua cara untuk isi data ke dalam basis data MySQL ya. Ada perintah pertama menggunakan atau kita definisikan fieldnya itu apa saja. Insert, perintahnya insert into nama tabel. Terus kita definisikan fieldnya apa saja, name, nama, alamat, telepon. Baru values nilainya. Bisa seperti ini. Kalau seperti ini itu supaya kita tahu ya, yang pertama itu name, nama, yang kedua alamat, terus telepon. Atau tanpa menyebutkan fieldnya ya, insert into nama tabel langsung values. Dan kita harus tahu yang pertama itu apa, name, nama, alamat, telepon ya. Seperti itu. Nah, kalau kita pengen menginputkan hanya name saja, nah itu harus kita definisikan, harus pakai yang atas. Kita harus insert into pribadi name, values gitu. Yang lain dikosongin. Untuk praktek insert data belum ya. Kemarin di UTS belum sampai menampilkan mengisi data ya. Kemudian ketika datanya sudah diisi, cara menampilkannya bagaimana? Kita bisa menggunakan perintah select. Select nama kolom atau nama field, diikuti nama tabel titik koma. Kalau kita ingin menampilkan keseluruhan, kita nggak perlu menulis satu-satu kolomnya. Kita bisa menggunakan bintang. Select bintang dari tabel apa. Contohnya ini ya, select bintang from tabel pribadi. Di sini ada name, nama, alamat, telepon. Kok langsung menghapus? Editnya belum. Update. Update-nya kok nggak ada? Oh, update-nya di akhir. Nah, ketika sudah menginput,
Kalau pengen memodifikasi atau mengedit bagaimana? Kita menggunakan perintah update ya. Update diikuti dengan set. Update nama tabel set kolom 1 nilai baru 1, kolom 2 nilai baru 2. Ini contoh perintah update. Update tabel set nama yang baru diikuti dengan where kondisinya apa? Ketika nama adalah Susi. Yang sebelumnya namanya ini berubah menjadi ini. Itu untuk update ya, merubah data. Kemudian untuk delete, menghapus, kita menggunakan perintah delete. Bedakan antara delete sama drop ya. Kalau drop itu untuk menghapus database atau menghapus tabel. Drop nama database. Tapi kalau ingin menghapus data, kita menggunakan perintah delete. Delete dari nama tabel apa, kriterianya apa. Di sini sudah saya kasih contoh ya. Delete from nama tabel where nama sama dengan Budi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk insert update delete. Nanti ketika praktikum dipraktekkan ya. Modulnya sudah ada. Saya kira harusnya mudah. Masalah kebiasaan. Nanti kalau sudah terbiasa, harusnya hafal di luar kepala ya. Perintah-perintah query di SQL. Terus ada beberapa query yang bisa kita pakai ketika melakukan select ya. Contohnya menampilkan data dengan nama awalan T. Bagaimana caranya supaya datanya ada ribuan atau jutaan gitu ya. Saya pengen menampilkan nama yang depannya T saja. Kita bisa menggunakan beberapa kata kunci ya, sama di spreadsheet atau di Microsoft Excel gitu ya. Hampir mirip formulanya. Contohnya di sini menampilkan huruf T, nama dengan huruf T di depan. Select bintang, tampilkan data dari nama tabel where left itu sebagai data nama yang paling kiri di kolom nama digit pertama ini maksudnya gitu ya sama dengan T. Kalau nama belakangnya gimana? Tinggal kita ganti left-nya menjadi right. Kalau ada yang mengandung gitu ya, yang mengandung nama Dwi gitu ya, nampilkan yang ada nama depannya, nama belakangnya atau nama depan, nama tengahnya ada Dwi-nya, kita bisa tambahkan menggunakan persen ya, di depan dan di belakang. Nanti bisa dipraktekkan. Kemudian tadi untuk proses memodifikasi data. Kemudian kalau proses memodifikasi tabel yang sudah dibuat bagaimana? Semua tabelnya pengen kita rubah gitu ya. Kalau nama kolomnya kita rubah. Pertama kita harus cek dulu tabelnya menggunakan perintah describe di ESC disingkat ini. Describe nama tabel, dia akan menampilkan tipe data, nama kolom, tipe datanya gitu ya. Kalau kita pengen rubah, kita bisa menggunakan perintah alter. Contohnya ini, kita pengen merubah atau memodifikasi kolom alamat menjadi asal. Alter table pribadi, modifikasi alamat, varchar 20. Ini untuk merubah tipe datanya yang sebelumnya alamat itu varchar 30 menjadi varchar 20. Guys, nggak ada bu, belum ada itu. Kalau untuk merubah nama tabel, kita bisa menggunakan rename. Rename tabel, kita bisa menggunakan rename tabel to nama tabel yang baru. Ini kemudian saya tampilkan untuk PHP Admin, nggak perlu dipelajari ya.
Maksudnya nggak perlu dijelaskan ya, Karena harusnya sudah bisa belajar sendiri-sendiri. Kalau dengan PHP MyAdmin semuanya bisa dilakukan hanya dengan klik-klik saja ya. Dari membuat tabel, isi data, update data, dan lain sebagainya. Yang untuk materi selanjutnya, ini saya bahas relasi antar tabel. Supaya tahu apa perbedaan dari beberapa jenis relasi di database ya. Yang paling sering muncul kan tiga ini. One to one to many to many. Nah, ini perbedaannya apa saja sih? Kenapa harus dibedakan seperti ini? Karena itu akan berbeda di pembuatan tabelnya ya. Kalau nanti membuat aplikasi kalau pakai framework kode Igniter gitu ya di PHP, itu harus tentukan ya, karena itu mempengaruhi sintak sama bawaan nih, sama proses menampilkan datanya. Kita harus bisa membedakan apa itu relasi one to many, sama many to many. Yang pertama adalah relasi one to one. Relasi one to one adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan satu baris pada tabel kedua. Antara satu entitas dan satu entitas lain itu berhubungan satu-satu. Contohnya dosen ke prodi ya, atau jurusan. Satu dosen harus punya satu prodi. Nggak bisa dia berada di dua prodi. Ini maksudnya relasi one to one. Nah, ketika diimplementasikan di database, ini contoh CDM-nya ya, konseptual data modelnya. Ada dosen, ID dosen, nama dosen, jurusan, ID jurusan, nama jurusan. Nah, nanti akan muncul foreign key yang membedakan ini ya. Foreign key akan muncul di tabel jurusan, di sebelah kanan. Jadi ketika diimplementasikan di database akan seperti ini. Kalau relasinya adalah one to many, satu ke banyak, contohnya adalah dosen wali ke mahasiswa. Iya kan? Relasi satu dosen itu bisa menghandle banyak mahasiswa. Nah, kalau seperti ini, berbeda dengan one to one, foreign key-nya akan muncul di tabel mahasiswa. Jadi, muncul di yang ke many-nya. Yang terakhir ada relasi many to many. Nah, ini yang membedakan. Kalau many to many, nanti harus muncul tabel baru di tengah sebagai penghubung. Nah, kalau kita buatnya manual, ini kita harus buat manual ya. Tapi kalau kita menggunakan CBase Power Designer, ketika di konseptual data model itu kita deklarasikan dia many to many, ketika generate ke physical data model ini akan otomatis ya. Kalau di physical data model akan otomatis. Jadi kita nggak perlu bingung. Oke, seperti itu. Terus yang terakhir ini ada contoh pembuatan relasi dalam SQL. Silakan dipelajari. Oke, ada yang ditanyakan? Yang belum ikut UTS silakan dikumpulkan ya di menu UTS ya, di add link. Ini bisa itu ada KPI. Kita kan ini banyak rekrut dosen baru nih. Praktikumnya hari apa ya kalau untuk kelas ini? hari Kamis, Pak. Basis data Hari Kamis. EMIS Iya. 9.30. Sekian juga Modulnya udah dapat, modul praktikum basis data. Sudah, Pak. Dibaca ya, Baik, Di- Pak. dibaca terus dipraktekkan. Oke, terus yang belum UTS silakan dikumpulkan ya. Oke, kita
Absensinya saya buat absen semua aja. Publikasinya dapat, buat tes mingguannya sih informatika juga oke. Oke, terima kasih yang sudah datang. Untuk yang telat, nanti silakan lihat rekaman perkuliahannya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kaget sedikit, oh juga sih. Kan musim baru itu kan